Kita sudah melakukan analisa proses bisnis. Dan langkah yang kedua adalah kita membuat peta proses bisnis. Ya, saat ini kita coba latihan ya teman-teman. Peta proses bisnis secara sederhana seperti yang digambar itu ada input, ada output, dan di tengah-tengah ada proses. Ada 3 bagian besar, yaitu proses utama, proses pendukung, dan proses manajemen. Mari kita sama-sama coba tentukan, kita coba buat. Dengan adanya COVID-19 ini, dengan adanya panduan Ailesiap ini, proses bisnisnya berubahnya seperti apa? Di proses utama ada yang berubahnya di bagian mana? Di proses pendukung mana yang berubah? Dan proses manajemen apa yang berubah? Kita sama-sama buat. Mari kita coba petakan bisnis kita, lalu kita coba buat dalam format yang ada ini. Dan jadi kita bisa sama-sama punya pegangan ya. Oh, ini ternyata peta proses bisnis kita di masa new normal ini. Kita sudah membuat peta proses bisnis di masa new normal ya, dengan sedikit mengadopsi protokol Ailesiap ya. Lalu kita masuk ke tahapan berikutnya, yaitu identifikasi kebutuhan SOP. Di sini kita mulai lihat nih, kita coba lihat SOP apa saja sih yang dibutuhkan oleh provider kita, terutama di masa new normal ini. Kita lihat dulu nih. Dari peta proses bisnis yang tadi kita sudah tentukan, mana peta utama, ya proses utama, proses pendukung, dan proses manajemen. Sudah kita tentukan ya, kita sudah bisa lihat. Kita ambil contoh, misal ada proses utama 5 tahap. Saya sudah memberikan worksheet-nya ya, seperti yang digambar ini. Ada judulnya, yaitu daftar kebutuhan SOP, lalu ada nama provider kita, tahunnya berapa, boleh diisi tanggal, silahkan. Identitas lain monggo, bila ingin ditambahkan tidak apa-apa. Di situ ada nomor, di situ ada proses bisnis ya, lalu di situ ada identifikasi SOP. Nah, dari proses bisnis itu coba ditekankan ya. Kita coba misalkan ada 5 tahapan proses utama. Proses utama 1 apa? Proses utama 2 apa? Proses utama 3 apa? Dari tiap proses tadi kan kita bisa turunkan lagi ya. Adakah subproses di sana? Ada proses itu turunannya itu terdiri dari subproses apa saja. Lalu turunkan lagi menjadi aktivitas apa saja yang perlu ada SOP-nya. Nah, disitulah baru kita bisa identifikasi kebutuhan SOP dari masing-masing proses. Ulangi langkahnya. Tadi proses utama 1, lalu proses utama 2 apa? Misalkan yang pertama adalah proses pemasaran gitu ya. Lalu yang kedua adalah proses pembuatan program misalkan, dan seterusnya. Sampai semua proses utama sudah teridentifikasi, masing-masing proses itu juga kita turunkan menjadi subproses sampai adanya aktivitas yang perlu dibuatkan SOP-nya. Identifikasi kebutuhan SOP dari situ. Buat list. Nah, dari list inilah yang jadi pegangan kita. Lalu ada keterangan di sana. Tentukan apakah itu SOP-nya sudah ada atau belum ada karena baru kan ya, atau sudah ada perlu diupdate. Nah, kasih keterangannya di situ. Jadi kita bisa tahu nih, ada berapa sih sebenarnya SOP yang kita perlu buat dari proses identifikasi SOP ini. Kita masuk ke tahapan berikutnya, yaitu penentuan format SOP. Masih ingat ada berapa format SOP? Ya, ada 4 ya. Simple step, hierarchical step, graphic step, dan ada namanya flowchart. Umumnya sekarang digunakan adalah flowchart atau bagan alur. Kita akan membuat SOP dengan format flowchart ini ya. Saya sudah siapkan worksheet-nya ya. Ada umumnya SOP dengan format flowchart ini ada 2 nih. Biasa kita lihat ya di praktik-praktik perusahaan. Tapi seperti yang saya sampaikan sebelumnya, tidak ada SOP yang paling benar. Yang ada adalah yang paling tepat. Nanti silahkan disesuaikan oleh teman-teman sendiri di providernya. Tapi umumnya ada 2 seperti ini. Halaman 1 itu adalah ada identitas, yaitu pentingnya identitas SOP. Lalu ada uraian. Ya. Masih ingat ya, dari bentuk SOP ada apa saja? Yang pertama adalah identitas, uraian, dan ada flowchart. Halaman pertama itu biasanya isinya adalah identitas dan uraian. Nah, di contoh ini saya buat di situ ada identitasnya, pertama nama providernya apa, nama SOP-nya apa, ya tanggal dibuatnya gitu, nomor SOP-nya. Nah, silakan teman-teman buat seperti itu diisi. Nah, khusus untuk nomor itu umumnya itu disesuaikan sama identifikasi SOP-nya. Misal nih ya, ada 5 proses utama, berarti ada proses 1, 2, 3, 4, 5. Di masing-masing proses itu ada SOP-nya. Misalnya proses 1 ada SOP 1, 2, 3, 4, 5. Nah, buat nomornya seperti itu untuk memudahkan tracing ke semua dokumennya. Misalkan SOP nomor 1.1 misal, atau 1.1 atau titik 2 atau 4.3. Nah, sesuai sama identifikasi SOP yang teman-teman lakukan sebelumnya. Itu untuk nomor.
Nah, lalu ada badan SOP ini ada uraian. Nah, uraian ini sebenarnya lagi-lagi tidak ada praktik paling benar, silahkan tentukan yang paling tepat. Tapi secara sederhana bisa dibagi menjadi beberapa hal ini, yaitu satu, ada uraian singkat mengenai SOP-nya. Buat saja uraian singkatnya. SOP ini adalah SOP apa? Oke. Lalu yang kedua ada tujuan dibuatnya SOP. Apa sih tujuan SOP ini dibuat? Nah, untuk apa nih? Lalu yang ketiga adalah kualifikasi personil untuk melakukan SOP ini. Yang keempat adalah bagian-bagian terkait ya dengan pelaksanaan SOP ini gitu. Karena pasti akan seperti prinsip SOP ya, ada keterkaitan dan keterkaitan dengan SOP lainnya. Pasti ada bagian yang terkait di situ. Dan tahap yang terakhir, yang kelima di badan itu adalah tahapan prosedurnya. Nah, ini biasanya tahapan-tahapannya nih. Kita bisa sekarang pertama. Dimulai dengan satu, menerima permintaan program dari klien. Lalu setelah menerima permintaan program, dua, memberikan program kepada tim program. Ya. Tiga adalah tim program memberikan proposal ke kita. Keempat, nah begitu seterusnya. Ada tahapannya, 1, 2, 3, 4, 5. Dan di bawahnya ada pengesahan. Siapa yang membuat, siapa yang mengesahkan. Kalau mau tambahkan lagi siapa yang memeriksa, silahkan teman-teman bisa adaptasi dari sini. Ini format sederhananya, kalau ingin dirubah, silahkan diadaptasi oleh teman-teman. Itu halaman pertama. Halaman kedua apa? Halaman kedua adalah berisi flowchart-nya. Identitasnya tetap harus ada ya teman-teman ya, jangan dilupakan. Nah, di dalam bagiannya itu ada alurnya nih. Ada alur mulainya dari mana sampai akhirnya di mana. Disesuaikan sama prosedur yang ada di halaman pertama tadi. Nah, inilah kita lihat. Masih ingat ya, ada simbol-simbol dalam SOP ya. Ada simbol terminator ya, ada simbol proses, ada simbol decision, dan ada simbol terminator di akhir. Dan ada arrow, gambar panah yang menerangkan alur dari proses kerjanya. Nah, ini yang teman-teman harus tahu. Rumuskan prosedurnya itu dalam flowchart. Kita ambil contoh ya. Ada lambang terminator di awal dan di akhir. Lambang ini adalah untuk batasan mulai selesai. Ya, dimulai dengan apa? Misalkan tadi adalah menerima permintaan program dari klien, itu mulainya. Oke. Lalu mungkin ada tahapan berikutnya adalah menganalisa kebutuhan klien, misalkan. Oke. Lalu yang kedua adalah berikutnya adalah yaitu gambar kotak berarti. Lalu ada proses berikutnya setelah menganalisa membuat brief proposal misalkan gitu ya. Karena ini harus disampaikan ke tim program. Jadi hasil dari menganalisa klien dibuat brief proposalnya. Oke. Setelah brief proposal jadi lalu dilanjutkan ya untuk proses berikutnya apa nih? Mengirimkannya atau memberikannya kepada tim program. Oke. Nah, di tim program ini bisa jadi ada decision, ada dua nih. Ada pertanyaan, perlu diskusi atau tidak. Ya. Kalau perlu diskusi, maka akan ada rapat berikutnya. Kalau tidak perlu diskusi, maka ya itu ada lambang decision ya. Masih ingat ya logonya ya, simbolnya adalah dengan belah ketupat. Oke. Begitu seterusnya sampai di akhir ditutup lagi dengan lambang terminator. Itu gambaran singkatnya teman-teman, silahkan buat. Pilih salah satu yang ada di identifikasi SOP. Itu yang kita buat di SOP ini. Ya. Worksheet-nya sudah saya siapkan. Silakan teman-teman coba di worksheet yang ada di classroom kita. Ini singkat saja mengulangi kembali tahapan-tahapan membuat SOP. Itu tadi kita dalam proses pemilihan format. Setelah kita sudah ada format flowchart, oke. Lalu kita gali datanya. Kita gali dengan wawancara, diskusi, menganalisa sejarah perusahaan, menganalisa proses bisnis. Itu dilakukan dengan penggalian data. Untuk kita masuk ke langkah berikutnya, yaitu masuk ke penulisan SOP. Ya, silahkan tulis. Ada dua format tadi ya, halaman pertama, halaman kedua. Identitasnya jangan lupa dituliskan, lalu uraiannya sampai dengan prosedurnya tadi, lalu di belakang kita buat flowchart-nya. Tapi yang perlu ingat adalah, dalam proses pembuatan SOP ini, ada prinsip-prinsip yang harus kita tegakkan ya. Yang pertama adalah, dalam penulisan SOP, kita harus membuat SOP dengan mudah dan jelas. Harus itu. Jangan jelimet ya. Gitu ya. Jadi simple-simple aja, mudah dan jelas. Prinsip yang kedua adalah efektif dan efisien. Ya. Umumnya SOP itu selembar dua lembar gitu ya. Banyak dibuat efektif dan efisien. Lalu langkah yang ketiga adalah selaras dan dinamis ya. Harus selaras dengan seluruh rangkaian proses dan dinamis nih, karena kita tahu selalu ada perubahan. Yang keempat adalah terukur dan berorientasi terhadap pelanggan. Jelas kalau ukurannya 5 ya, 5 langkah ya 5 langkah. Kalau ukurannya adalah yang dilakukan adalah untuk dibuat satu
ya 1. Untuk dibuat 5 buah produk, dibuat 5. Nah, itu juga harus ukurannya jelas, bisa terukur, dan berorientasi terhadap pengguna atau pelanggan. Kita kan membuat SOP ini untuk digunakan oleh orang lain. Jangan egonya dikecengin, ya. Kita lihat orientasinya adalah pengguna. Yang menggunakan siapa? Umurnya berapa? Level pendidikannya berapa? Level jabatannya seperti apa? Nah, itu yang harus kita pikirkan. Dan prinsip yang terakhir adalah kepatuhan dan kepastian hukum, ya. Intinya SOP ini memang benar harus mengikat dan ada kepastian, jelas gitu, karena jelas tadi ya. Pasti ini yang harus dilakukan, kalau tidak ya berarti salah. Nah, itu yang dimaksud dengan kepatuhan dan kepastian hukum. Dan yang penting semuanya harus relevan, ya. Informasi relevan yang dimasukkan, yang kalau tidak relevan ya jangan dimasukkan, teman-teman. Oke. Kita masuk ke tahapan berikutnya, review SOP. Ini tahapan terakhir ya, setelah selesai kita buat, nanti di-review. Silahkan berikan itu kepada pengguna SOP-nya, berikan itu kepada atasan Anda, ya rekan sekerja Anda, atau konsultan, atau dalam konteks pelatihan ini adalah kami, fasilitator dan mentor. Silahkan kita di-review, apakah sudah tepat, apa yang kurang jelas dari kalimatnya, apakah mudah dipahami, apakah sudah terukur, apakah memberikan kepastian hukum. Itu yang dilihat dari SOP yang sudah kita buat. Dan kita harus legowo ya, kalau memang ternyata ada yang kurang dari SOP tersebut, nggak apa, masukan itu kita tangkap, kita tampung, dan kita buat untuk revisi. Nah, itu teman-teman tahapan kita membuat prosedur atau SOP untuk provider experiential learning di masa new normal. Saya sudah siapkan worksheet-nya juga tadi, silahkan dibuat. Semoga dengan ini kita bisa belajar, kita bisa berkembang, kita bisa meningkatkan kapasitas diri kita, kapasitas provider IL kita, sehingga kita mampu memberikan program peningkatan kapasitas sumber daya manusia kepada pengguna jasa kita.